Beda antara muslim dengan mukmin. Muslim artinya ini merupakan tatanan zahir, ya. Muslim, seorang mengatakan dia Islam, itu syaratnya dia harus bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika dia bersyahadat secara zahir, kita harus nyatakan dia sebagai seorang muslim, ya. Maka berlaku baginya segala ketentuan bagi seorang muslim. Tapi kalau keimanan adalah sesuatu yang ada di dalam hati, seperti Rasulullah katakan, al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati, ya, tapi dibuktikan dengan amal. Jadi seorang mukmin dalamnya iman, keluarnya amal yang saleh, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayahnya yang tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam wa kafa bihima min ni'mah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Ustaz Ali dalam salat subuh mengimami kita membacakan suratul munafiqun. Ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Munafiqun. Ini ingin menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka. Kalau kita baca atau mendengar hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan ciri orang-orang munafik hanya 3 dan 4. Ini adalah ciri yang utama gitu ya. Yaitu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau dia berbicara dia dusta. Kalau dia berjanji, dia ingkar janji. Kalau dia dipercaya, dia khianat. Ini adalah ciri utama dari orang-orang munafik. Kemunafikan ya nggak bisa dianggap remeh, karena ini adalah merupakan golongan yang sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan mereka lebih buruk daripada orang-orang kafir. Azab nanti di akhirat lebih dahsyat. Ya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu nanti di neraka mereka berada di tingkat yang paling bawah. Gambaran mereka Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, ya bukan hanya 3 tadi, tapi banyak sekali, lebih dari 20 ciri orang-orang munafik dalam Al-Qur'an. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Munafiqun.
Ya, di sini menggambarkan bagaimana sikap mereka. Ya. Penting kita mengenal ciri-ciri orang-orang munafik. Ya, tujuannya yaitu agar supaya kita tidak termasuk dari golongan orang-orang munafik tersebut. Agar supaya kita bisa berintrospeksi. Bukan kalau kita kenal orang-orang munafik lalu kita main tuduh orang saja, ya, oh kamu munafik, ya. Bukan untuk itu, tapi untuk saling mengingatkan, juga saling introspeksi di antara kita agar supaya kita tidak tergolong dari orang-orang munafik. Sebab ya kalau termasuk orang-orang munafik tentunya kita akan terkena azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 8 dan seterusnya, ya. Allah menyebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir, tapi Allah katakan Allah enggak akui keimanan mereka, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukanlah orang yang beriman. Jadi padahal mereka ucapkan, ya, mereka ucapkan bahwasanya mereka orang-orang yang beriman, tapi ucapan mereka, klaim mereka tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya, yang menilai nanti kita bukan manusia di akhirat, yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun yang tadi dibacakan dalam salat subuh berjamaah. Ya, ini kalau megang mushaf di halaman 554, ya. Kita akan melihat gambaran bagaimana orang-orang munafik itu, bagaimana ciri-ciri mereka. Sebelum itu marilah kita membaca ummul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan ummul kitab suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya dan berikan taufik untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, ujub, ghurur, hasud, su'udzon, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita, kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh
wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ini Allah Subhanahu wa taala ungkapkan bagaimana ya tingkah laku orang-orang munafik. Allah mengatakan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jika datang orang-orang munafik, mereka akan mengatakan nashhadu, kami bersaksi, innaka la rasulullah, bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Artinya secara zahir mereka itu bersyahadat. Nifak itu dalam secara bahasa itu dari kata nafak, itu terowongan sebenarnya. Ya, nafak itu artinya terowongan. Terowongan artikan memiliki mulut dua. Ya, orang kalau dalam terowongan bisa keluar dari sebelah sana dan bisa keluar dari sini, itu namanya terowongan, ya, nafak. Orang munafik juga begitu. Ya, datang di kalangan kaum muslimin, ya, mereka mengatakan, oh kami dari kalian, kami bersyahadat, kami beriman. Tapi ketika mereka berada di golongan-golongan mereka, mereka mengatakan, oh kami berserta kalian, kami hanya memperolok, mempermainkan orang-orang munafik yang bodoh, orang-orang mukmin yang bodoh itu, seperti itu. Jadi berwajah dua orang munafik itu, ya, berwajah dua, berkepribadian ganda, ya, seperti itu. Mereka ketika datang kepada Rasulullah, mereka bersyahadat, ya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena ya mereka sudah bersyahadat, ya, Rasulullah mengakui mereka sebagai muslim. Lihat, beda antara muslim dengan mukmin. Tapi Allah nggak akui dia sebagai mukmin. Ya, kalau karena orang mukmin itu artinya orang yang beriman di dalam hatinya. Kalau orang munafik, hatinya kufur, dia menampakkan keimanan. Seperti itu. Dia menampakkan atau mengklaim dia bahwasanya dia orang-orang yang beriman, tapi hatinya sebenarnya tidak beriman. Ini beda. Jadi antara Islam atau Muslim dengan mukmin, ya, secara definisi. Kalau Muslim artinya ini merupakan tatanan zahir, ya. Muslim, seorang mengatakan dia Islam, itu syaratnya dia harus bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ketika dia bersyahadat secara zahir, kita harus nyatakan dia sebagai seorang muslim, ya. Maka berlaku baginya segala ketentuan bagi seorang muslim, ya, seperti saling menikah dan sebagainya. Artinya menikah, dia boleh menikah dengan wanita muslimah seperti itu. Ini secara zahir seperti itu. Oleh karena itu ketika orang-orang munafik ini mereka menyatakan sebagai seorang muslim, ya, Rasulullah akui mereka bagian dari kaum muslimin. Ya, di mana seorang muslim itu, ya, Rasulullah katakan, ya, nggak boleh diganggu. Hartanya nggak boleh diambil, ya, kehormatannya nggak boleh dicederai, dan darahnya nggak boleh dialirkan, nggak boleh dibunuh, seperti itu. Ya, secara zahir dia dinyatakan sebagai orang muslim. Tapi kalau keimanan adalah sesuatu yang ada di dalam hati, seperti Rasulullah katakan, al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati, ya, tapi dibuktikan dengan amal. Jadi ke seorang mukmin dalamnya iman, keluarnya amal yang saleh, seperti itu. Tapi orang munafik dalamnya kekufuran, tapi dia menampakkan, ya, seolah-olah dia seorang yang beriman, seorang muslim. Kadang-kadang sholat, ikut sholat, ya, seperti itu. Nah, ini Rasulullah SAW diingatkan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah.
apabila datang kepada engkau orang-orang munafik, mereka akan mengatakan nasyhadu alla ilaha illallah. Mereka mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Seperti itu. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu sungguhnya engkau memang adalah utusan Allah. Ya, engkau memang utusannya. Tapi wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah bohong. Lakadzibun, ya, mereka pembohong. Jadi apa yang diucapkan itu tidak benar. Ini kan kalau yang tahu, ya, hati orang adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ingatkan, Allah sebutkan dalam Al-Quran ciri-ciri mereka. Kita nggak tahu hati orang, ya, kita nggak tahu hati orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu ciri-ciri mereka. Ya. Allah katakan di ayat berikutnya, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Ya. Mereka jadikan, ya, sumpah-sumpah mereka itu sebagai junnah, sebagai tameng. Ya. Mereka jadikan, kami bersaksi bahwasanya, ya, engkau adalah utusan Allah. Ya. Dikuatkan dengan sumpahnya, ya, seperti itu. Kami beriman kepada engkau. Allah katakan bagaimana mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai tameng. Fasaddu an sabilillah. Kemudian mereka menghalangi orang dari jalan Allah. Artinya mereka gunakan tameng. Mereka adalah orang muslim, orang yang beriman, supaya mereka bisa masuk di dalam golongan kaum muslimin. Kemudian mereka mengacak-acak barisan kaum muslimin, memalingkan orang dari jalan Allah. Ini ciri-ciri orang munafik. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sungguhnya sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Ya, kalau kita berhadapan dengan orang yang terus terang menyatakan kafir, ya kita lebih ringan menghadapi mereka. Artinya kita tahu siapa mereka, jelas, ya. Tapi kalau orang-orang munafik ini, mereka, ya, tersembunyi. Artinya secara zahir mereka adalah orang Islam, tapi sebenarnya mereka, ya, sangat membenci Islam dan mereka berusaha memalingkan orang, ya, dari jalan Allah. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Yang demikian itu, ya, sungguhnya mereka itu telah beriman kemudian kafir. Ya, karena mereka ini Allah cirikan itu bimbang hatinya. Ya, Allah katakan mereka asalnya beriman tapi kemudian kafir. Ya. Karena keimanannya itu tidak kokoh di dalam hati mereka. Ya. Di dalam ayat lain Allah sebutkan ciri mereka mudzabdzabina la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mereka itu ragu, bimbang, ya, terkatung-katung, tidak kepada kaum mukminin dan tidak juga kepada kaum kafirin. Ya. Jadi asalnya mereka beriman kemudian kafir. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, maka kemudian hati mereka, ya, dikunci, ya, disegel. Itu disebabkan amal mereka sendiri. Karena, ya, akhirnya bagaimana mereka lebih condong, lebih suka kepada kekafiran. Ya. Maka Allah kunci hati mereka, fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak dapat mengerti. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu lihat mereka, ya,
Saksikan bagaimana tingkah laku mereka, penampilan mereka, ya. Tu'jibuka ajsamuhum, ya. Tubuh mereka, gerak-gerik mereka, penampilan mereka itu akan membuat kamu takjub. Wah, dia hebat dia. Karena ya dari sisi penampilan, dari sisi casing dia sebagai seorang muslim. Omongannya apalagi ya seperti itu. Ya, omongannya seolah-olah dia membela Islam, seolah-olah dia orang-orang yang benar-benar beriman. Ya, tu'jibuka ajsamuhum. Wa yaqulu, jadi bukan tadi penampilannya, casingnya seperti itu membuat kamu takjub. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berkata, kamu akan dengarkan omongan mereka, karena ucapan mereka begitu pintar, ya, begitu menarik seperti itu. Ka'annahum husyubum musannadah. Mereka itu tidak lain bagaikan seperti papan-papan yang bersandar. Ya, maksudnya mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pendirian. Ya, kalau tiang dipancangkan itu kokoh kan. Tapi kalau papan atau kayu, ya, bawahnya tidak terpancang ke bumi tapi hanya bersandar. Itu menunjukkan bagaimana mereka tidak memiliki pendirian yang kuat. Ya. Allah gambarkan ka'annahum husyubum musannadah. Ya. Hatinya bimbang, hatinya gelisah, tidak memiliki pendirian yang kokoh. Kalau orang yang beriman, Allah gambarkan, ya, mereka itu bagaikan pohon yang akarnya menghunjam ke bumi dan dahannya, ya, menjulang ke langit. Kan dalam surah Ibrahim Allah terangkan seperti itu. Ya, mathalu kalimatin thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukalaha kulla hinin bi idzni rabbiha. Tapi kalau orang munafik seperti itu. Jadi tidak seperti pohon yang kokoh yang akarnya menghunjam ke bumi, dahannya menjulang ke langit. Artinya begitu kokoh pendirian mereka. Tidak mudah digoyang, tidak mudah, ya, terombang-ambing oleh arus bermacam-macam godaan, bujukan, ya. Apalagi zaman sekarang banyak iming-iming yang membuat orang bisa tergelincir dari keimanannya. Tapi orang yang kokoh imannya, ya, berbagai badai hujan yang menerpa, dia tetap, ya, kokoh pada pendiriannya. Ya, tapi orang-orang munafik bagaikan husyubum musannadah, bagaikan, ya, papan-papan yang bersandar, bukan seperti pohonan yang kokoh tadi. Mereka gelisah sampai-sampai yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira setiap ada teriakan keras itu ditujukan kepada mereka. Ya, kalau artinya, ya, teriakan yang keras, apakah biasanya kalau orang zaman Nabi itu kalau Bilal azan, ya, kan dengan suara keras. Ya, pertama Allahu Akbar, kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan gitu. Adzan. Setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya, kayak gitu. Itu ini seruan adzan. Tapi terkadang Bilal juga menyerukan, Rasul perintahkan, misalnya ada perintah untuk bersiap-siap berperang. Ya. Awalnya sebagai pembukaan Allahu Akbar, ya. Kemudian syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tapi berikutnya bukan hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alal jihad, ya, seperti itu. Mari kita berjuang. Nah, orang-orang kafir ini setiap mendengarkan itu ada teriakan, ya, atau teriakan dari sahabat, misalnya bergembira karena ada turun ayat,
Ya, seperti itu. Mereka mengira seolah-olah ini ada ayat yang akan membongkar kedok mereka. Ya, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira setiap ada teriakan itu akan menyerang mereka. Ya, alaihim kalau biasa dalam bahasa Arab tuh, kalau ala artinya sesuatu yang akan merugikan mereka, tapi kalau lahu itu sesuatu yang akan menguntungkan, ya. Dan ini Allah gunakan yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira setiap ada teriakan keras itu ditujukan untuk mereka. Ya, ditujukan untuk menyerang mereka, untuk membuka kodok mereka. Jadi mereka selalu bergelisah, ya. Humul aduwwu fahdharhum. Mereka adalah musuh dengan yang sebenarnya. Fahdharhum, maka waspadalah terhadap mereka. Qatalahumullah, ya. Allah akan membinasakan mereka. Anna yufakun, mereka, kenapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Itulah ciri orang-orang munafik, mereka senantiasa berada di dalam kegelisahan pada diri mereka sendiri karena mereka tidak kokoh keimanan mereka. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah coba bertaubat, benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Niscaya Rasulullah akan memintakan ampun untuk kalian. Ya, kalau kalian ada kesalahan sebelumnya, ya, karena kalian meragukan tentang Islam ini, ya, bertaubatlah. Dan Rasulullah akan memintakan ampun untuk kalian. Yastaghfir lakum Rasulullah. Rasulullah akan memintakan ampun untuk mereka. Ya, kalau mereka mau benar-benar bertaubat. Tapi kalau mereka enggak mau, walaupun Rasulullah memintakan ampun buat mereka, la yaghfirallahu lakum, ya, lahum, seperti itu. Jadi wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka ta'alau, kemarilah, ya, kalian beriman dengan sebenarnya, yastaghfir lakum Rasulullah, niscaya Rasulullah akan memintakan ampun untuk kalian. Lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Mereka palingkan wajah mereka, ya. Lawaw ru'usahum arti dipalingkan wajah mereka, enggak mau menunjukkan keengganan mereka. Wa ra'aitahum yasuddun, dan kamu akan lihat mereka berpaling, artinya mereka enggan. Memang mereka sebenarnya hatinya enggak mau. Ya, seperti itu, enggak percaya kepada Rasulullah SAW. Wahum mustakbirun, sedangkan mereka menyombongkan diri. Ya, mau dimintakan ampun, kalau mereka benar-benar mau bertobat, enggak mau. Sampai Allah katakan, karena sikap mereka yang sombong tersebut dan juga keengganan mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah katakan, ya, sawa'un alaihim, sama saja buat mereka, sama saja bagi mereka, astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Apakah kamu mintakan ampun untuk mereka atau kamu tidak mintakan ampun untuk mereka? La yaghfirallahu lahum, ya, Allah tidak akan mengampuni mereka. Ya, karena mereka sebenarnya tidak beriman, seperti itu. Jadi orang yang tidak beriman, walaupun yang memintakan ampun itu Rasulullah, ya, nggak akan Allah ampuni. Tapi kalau dia ada orang yang beriman, Rasulullah mintakan ampun, Allah ampuni. Ini sama seperti doanya Nabi Allah Ibrahim, ya, kepada pamannya Azar. Ya. Nabi Allah Ibrahim
mencoba untuk mendoakan Azar ini ketika masih hidup. Ya. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan mintakan ampun ya kepada Tuhanmu untukmu. Ya. Karena Tuhanmu itu begitu baik ini. Ya. Ini doa Nabi Allah Ibrahim sebelum Azar meninggal ya. Arti Nabi Ibrahim berusaha mendoakan. Di samping ya mendoakan, maksudnya mendoakan mintakan ampun, maksudnya ya Allah berikanlah hidayah kepadanya ya, dan ampunilah dosanya, seperti itu ya. Bukan berdoa mintakan ampun seperti itu. Kalau dia tidak beriman ya nggak bisa. Tapi ketika seorang masih hidup, doainnya kita doakan ya supaya dia dapat hidayah seperti itu. Ya, dan ampunilah segala dosanya, kesalahannya yang telah lalu, seperti itu. Ini yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Tapi falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah tabarra'a min. Tapi ketika Nabi Ibrahim tahu bahwasanya pamannya ini Azar ini musuh Allah, arti ketika sudah meninggal, sampai meninggal dia tetap tidak beriman, ya, tetap berada di dalam kekufurannya, tabarra'a minhu. Nabi Ibrahim berlepas tangan, udah nggak mendoakan lagi, ya seperti itu. Ini pamannya ya. Kalau ayahnya Nabi Ibrahim didoakan, sebab ketika Nabi Ibrahim berada di kota Mekah, beliau berdoa, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Nah, kalau Azar itu yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, disebutkan Abu Ibrahim, ya, bapak. Dan kata ab, kalau bapak di sini nggak selalu berarti orang tua kandung, ya. Kalau ab ini bisa berarti bapak memang, bisa berarti paman, bisa berarti kakek. Nah ini ya sebenarnya bukan bapak Nabi Ibrahim, tapi memang dia yang mengasuh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim sayang sama dia, cinta kepada dia, sehingga ingin berkali-kali dinasehatin. Ini Azar ini tukang buat patung, penyembah berhala, dan bahkan suka buang patung. Tapi Nabi Ibrahim karena kecintaannya, kesayangannya Nabi Ibrahim itu dicoba terus dinasehatin, tapi ya tetap tidak mau. Sampai artinya Nabi Ibrahim terus mendoakan dia selama masih hidup supaya dia bisa mendapatkan hidayah dan meninggal dalam keadaan beriman. Tapi sampai meninggal ternyata tidak beriman. Ya. Setelah itu Nabi Ibrahim ya, berlepas tangan, ya, tidak mendoakan lagi. Ya, tapi kok waktu di Mekah, kan Nabi Ibrahim asalnya dari Babilonia ya, daerah Irak. Ya, ketika yaitu dia dakwah kepada pamannya tadi Azar, kemudian dia dakwah kepada kaumnya di Babilonia tersebut, sampai berakhir dengan dibakar Nabi Ibrahim, seperti itu. Kemudian hijrah dari Babilonia ke Palestina, ya, ke Palestina. Terus juga hijrah ke Mesir, ya. Kemudian menikah dengan Siti Sarah kan. Kemudian setelah itu ya, menikah dengan Siti Hajar, ya. Siti Hajar. Kemudian balik lagi ke Palestina, ya. Terus ketika dapat anak diperintahkan oleh Allah untuk hijrah lagi ke Mekah, ya, ke Mekah dengan bawa anak, dan ditinggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil, ya, di Mekah. Itu pamannya Azar sudah meninggal.
Nah itu di dalam ayat yang berbicara tentang Nabi Ibrahim mendoakan itu orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Padahal kan kalau itu dikatakan kedua orang tua, bagian orang kaum muslimin masih menganggap Azar itu orang tua kandungnya, padahal bukan. Ya, ini terbukti dari ayat ini bahwasanya seandainya Nabi Azar itu adalah orang tua kandungnya, nggak mungkin Nabi Ibrahim mendoakan. Jadi ayat Quran tidak ada tanakut di sini, tidak ada kontradiksi. Yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim adalah orang tua kandungnya, bukan Azar. Sehingga dalam sejarah pun ya orang tua Nabi Ibrahim dikenal dengan nama Tarah, bukan Azar, ya seperti itu. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, Abihi itu Azar, yaitu maksudnya bapak di sini, karena kata bapak dalam bahasa Arab bukan berarti bapak kandung, tapi bisa berarti bapak, bisa berarti paman, bisa berarti kakek. Ya ini yang pastinya ini adalah pamannya, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kembali kepada surat Al-Munafiqun, Allah katakan sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sama saja buat mereka. Ya. Apakah kamu memintakan ampun untuk mereka atau kamu tidak memintakan ampun untuk mereka? Lan yaghfirallahu lahum. La yaghfirallahu lahum, enggak bakalan Allah akan mengampuni mereka. Ya, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang hatinya fasik. Ya, fasik di sini bisa artinya karena dosa. Orang fasik biasa didefinisikan orang yang melakukan dosa besar, dan juga puncaknya adalah termasuk orang munafik ini Allah katakan mereka fasik. Ya, arti fasik itu orang yang menyimpang dari kebenaran. Ya, menyimpang. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Mereka lah yang mengatakan jangan mereka membantu, ya, memberikan nafkah kepada orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah. Karena orang-orang yang mengikuti Rasulullah, berada duduk selalu bersama Rasulullah, banyak orang-orang fakir. Ya, jangan kamu berikan nafkah buat mereka. Ya, jangan berikan bantuan buat mereka. Hatta yang fadhu, sehingga mereka nanti kabur. Ya. Mereka kabur dari Rasulullah, meninggalkan Rasulullah SAW. Ya, arti jangan dibantu mereka, jangan disokong mereka, seperti itu. Sehingga mereka terus kelaparan, nanti mereka kan akhirnya mencari bantuan dengan tempat lain. Nah, pada saat kelapar itulah ya nanti mudah dibujuk, seperti itu pikiran mereka. Ya, pikiran orang-orang yang tidak beriman. Ya, termasuk dulu bagaimana siasat PKI itu, ya, mereka coba membuat ya, bangsa Indonesia ini miskin, kelaparan. Nah biasanya kalau orang sudah dalam kelaparan itu gampang dirubah keyakinannya. Ya, dalam itu ucapan Rasul atau ucapan Sayyidina Ali mengatakan kadal faqru ayyakuna kufron. Nyaris kefakiran itu bisa membawa orang kepada kekafiran. Ini apa siasatnya orang-orang munafik gitu. Bagaimana menjadikan suatu masyarakat itu miskin, suatu bangsa miskin. Ya. Dan karena pada saat miskin itulah mereka gampang disuap, gampang dibujuk, gampang diarahkan, bahkan gampang dimurtadkan. Ya. Contohnya saja ya, ketika rakyat susah, ya, disuruh ketika ada pemilu suruh memilih, dikasih bansos, dikasih uang, serangan fajar, berubah pilihannya seperti itu. Itu contoh seperti itu ya, gampang diarahkan. Akhirnya kita lihat bagaimana kondisi Indonesia saat ini begitu
ya, terpuruknya seperti itu. Ini adalah siasat ciri orang-orang munafik seperti itu. Jadi la tunfiqu, mereka katakan la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan kalian bantu orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah sehingga nanti mereka akan bubar meninggalkan Rasulullah, nggak mau ikut lagi sama Rasulullah. Nah, pada saat itulah mereka bujuk supaya keluar dari Islam seperti itu. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Ya, ketahuilah sungguhnya perbendaharaan langit dan bumi ini adalah milik Allah. Jangan mereka kira kalau mereka gak bantu, Allah gak bisa memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Ya. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Akan tetapi orang-orang munafik itu gak paham. Ya. Nggak tahu kalau bagaimana kekayaan dan perbendaharaan langit dan bumi ini di tangan Allah. Allah bisa saja memberikannya kepada kaum mukminin tanpa melalui bantuan mereka. Dan mereka juga inilah yang gembar-gembor ingin menyingkirkan Nabi Muhammad SAW dari Madinah. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal. Ya. Mereka lah orang-orang yang mengatakan la irja'na ilal madinah. Ya, kalau kita udah balik ke Madinah, mereka ini ketika pergi ikut bersama Rasulullah, pergi dalam satu peperangan. Tapi enggak benar-benar berperang. Malah membuat kekacauan di kalangan, di barisan kaum muslimin. Ya, ikut berangkat, ya, tapi bukan membantu, malah melemahkan. Ya, makanya ini Allah ingatkan ciri-ciri mereka orang-orang munafik ini, mereka sebenarnya bukan memperkokoh barisan kaum muslimin. Terlihat jadi banyak kaum muslimin dengan adanya mereka. Ya, kemudian diingatkan oleh Allah. Ya, agar supaya kaum muslimin ini waspada dari tipu daya mereka. Nah, mereka itu mengatakan, dari suatu perangan, kalau kita kembali ke Madinah nanti, la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal 'adhal. Kalau kita kembali ke Madinah, nanti orang-orang yang mulia, orang-orang yang kuat akan menyingkirkan orang-orang yang hina tersebut. Maksudnya mereka menyindir Rasulullah dan kaum muslimin. Nanti kalau kita balik ke Madinah, kita usir mereka. Ya. Ini ucapan ini ya didengar oleh kaum muslimin. Dan termasuk diantaranya didengar juga oleh anaknya. Anaknya ya pemimpin kaum munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, anaknya namanya Abdullah juga. Anaknya ini beriman, benar-benar beriman. Mendengar ini, wah keterauan nih, dia mau usir Rasulullah SAW. Ya, dan juga kaum muslimin. Akhirnya dia menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul sendiri datang menghadap Nabi SAW. Mengadu, ya Rasulullah, sungguhnya mungkin kamu telah dengar. Ya, orang-orang juga banyak dengar. Bagaimana ucapan ayahku tersebut ingin mengusir kamu dari kota Madinah, dari kota ini. Ya Rasulullah, ya, kata anaknya Abdullah bin Ubay ini, izinkan aku penggal kepala orang tuaku ini, agar supaya ya, jangan sampai orang lain yang membunuh orang tuaku. Ya, sungguhnya orang kan pada tahu, ya, di kota Madinah ini, aku ini adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tua. Aku sangat patuh kepada orang tuaku. Jangan sampai, dan aku ini orang yang sangat mencintai orang tuaku. Jangan sampai nanti kalau ada perintah untuk membunuh orang tuaku karena ucapannya tadi, karena kelakuannya yang selalu merongrong Islam dan kaum muslimin, jangan sampai kamu perintahkan orang lain yang bunuh ayahku,
Sehingga dengan demikian aku menjadi marah ya, karena ada orang yang membunuh orang tuaku dan aku bunuh orang itu. Ya, maka aku akan menjadi orang yang celaka karena membunuh seorang muslim demi membela seorang yang kafir, yang munafik. Oleh karena itu kalau kamu ingin perintahkan, turunkan perintah untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, perintahkan saja kepadaku. Anaknya sendiri ya menawarkan diri seperti itu. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Abdullah. Ya, tenang ya Abdullah. Kita nggak boleh melakukan hal tersebut. Nanti orang-orang akan mengatakan, oh lihat kalian. Orang-orang kafir akan mengatakan, lihat tuh kaum muslimin, ya, lihat tuh Rasulullah merintahkan sahabatnya sendiri untuk membunuh sahabatnya yang beriman. Gitu. Nah ini menunjukkan bagaimana orang munafik itu nggak boleh kita ya, alirkan darahnya, nggak boleh kita bunuh. Oh dia kan orang munafik, ya, itu kan dia tapi secara zahir dia secara menyatakan dia muslim. Ya, dia beriman. Gak boleh kita kakak, oh dia kafir nih kita harus bunuh dia. Yes. Ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini mutawatir disaksikan banyak orang. Ya. Seharusnya seperti itu sikap kaum muslimin. Ya. Jangan sembarangan ngatakan orang, oh dia ini bukan muslim. Kan begitu kan, karena dia beda kelompoknya, dia beda dalam hal furu, oh dia bukan muslim, halal darahnya, hartanya juga halal, boleh kita tipu dia, ya seperti itu, boleh kita ambil hartanya, ini nggak boleh. Rasulullah katakan dalam Hajjatul Wada, al muslim akhul muslim, ya la yakhdhuluhu wa la yadhlimuhu wa la yaqtuluhu. Ya. Al-muslim akhul muslim haramun damuhu wa irduhu ya wa maluhu. Seorang muslim itu saudara bagi seorang muslim yang lainnya, haram darahnya, haram hartanya, ya, haram darahnya artinya nggak boleh dibunuh, hartanya nggak boleh diambil, nggak boleh ditipu dia, ya, dan nggak boleh dia dizalimi seperti itu. Ini karena setiap orang yang sudah bersyahadat itu secara tatanan zahir dia adalah seorang muslim. Ya. Ini diatur seperti itu. Jadi hal yang apa dari dalam hati mereka itu urusan Allah. Allah yang akan menghisap mereka. Bukan manusia. Ya. Inilah yang dilakukan oleh Rasul. Ya. Jangan sampai nanti orang di luar Islam akan mengatakan, lo lihat tuh Muhammad ya, membunuh ya, saudara sesama mereka, yaitu membunuh seorang muslim. Ini jadi dilarang, dibiarkan akhirnya seperti itu. Tapi kalau kita tahu kenapa kok Allah terangkan ciri-ciri orang munafik, agar supaya kita jangan percaya dengan mereka, dengan ucapan mereka, dengan bujukan mereka, seperti itu. Bukan berarti orang dia kita tahu nih ciri-cirinya dia orang munafik sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kita jadikan orang teman dekat, kita jadikan orang kepercayaan, wah rusak namanya. Jadi kita tahu bagaimana ciri-ciri orang munafik bukan untuk dibunuh tapi untuk kita bisa waspada terhadap tipu daya mereka. Fahdharhum ya. Hati-hati terhadap mereka. Kembali kepada surat Munafiqun ayat 8 tadi. Jadi bagaimana tekad mereka ingin mengeluarkan, mengusir Nabi. La irja'na il madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal. Ya. Andai kata kita sudah kembali ke Madinah, nanti kita orang-orang yang kuat, yang mulia ya, akan mengusir mereka yang hina. Mereka menganggap orang mukmin, kaum mukminin itu orang-orang yang hina. Ya. Ini ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul yang Allah sitir dalam Al-Quran. Walillahil izzatu wali rasulihi wal mu'minin. Dan milik Allah lah kemuliaan. Ya, milik Allah lah dan juga milik kaum muslim, milik Rasulnya,
Kepunyaan Allah, Rasulnya, dan juga kaum mukminin. Kemuliaan itu adalah milik Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafik tidak tahu hal itu. Mereka menganggap merekalah orang-orang yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terakhirnya mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu. Setelah bercerita tentang orang-orang munafik, Allah ingatkan kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dibuat lalai oleh harta dan anak-anak kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, artinya kita dibikin lalai oleh kesibukan karena kecintaan anaknya, sampai kita lalai dari mengingat Allah, melupakan perintah-perintah Allah. Bahkan orang karena saking sayang sama anaknya, dia rela ya melakukan perbuatan buruk. Ya, misalnya demi menyenangkan anaknya dia sampai korupsi seperti itunya. Itu berarti dia tidak ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dibikin lalai oleh harta itu sendiri karena pengen mencari harta, menumpuk harta sampai dia tidak salat, ya, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan saja tidak salat, tapi ketika ada bujukan untuk melakukan ya kejahatan, dia lakukan demi mencari harta. Ya, dia enggak pandang lagi, dia enggak lihat-lihat lagi apakah harta tersebut halal atau haram. Ya, yang penting dia dapatkan hal tersebut. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalukum. Janganlah harta-harta kalian itu membuat kalian lalai, wala auladukum, juga anak-anak kalian jangan membuat lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, mereka adalah orang-orang yang rugi. Kemudian Allah ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan infakkanlah sebagian apa yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi enggak semuanya apa yang dicari dari harta tadi disuruh infakkan semuanya, ya tidak. Tapi sebagian saja. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Min di sini tab'idiyah, ya, sebagian. Jadi infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqul, maka pada saat itu dia baru mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, mengapa kamu tidak menunda ya umurku ini sedikit saja seperti itu. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Niscaya aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, pada saat itu biasa kalau orang sudah mendekati ajalnya, ya kan, ajal ditarik ya perlahan-lahan itu. Pada saat ditarik jiwa itu dari jasad ini, pada saat itu kelihatan seperti ya sesuatu dikeluarkan dari sangkarnya gitu. Kita ini, jiwa kita ini ya terkurung dalam sangkar jasad, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Tapi ketika jiwa keluar dari jasad, maka hal-hal yang tidak terlihat asalnya dengan mata, gitu ya, hal-hal yang gaib, jin nggak bisa kita lihat, ya malaikat juga nggak bisa kita lihat. Ya, hal-hal yang gaib nggak bisa kita lihat. Tapi ketika jiwa ini keluar dari sangkar jasad, maka pada saat itu kita akan menyaksikan hal-hal yang gaib. Fakashafna anka ghitha'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kami buka tabir yang menutupi kamu, yang menutupi pandangan kamu. Fabasaruka al-yawma hadid, maka pandanganmu pada hari ini akan tajam. Kelihatan semuanya.
Bahkan Allah perlihatkan ya amal-amal kita sebelumnya, dan Allah perlihatkan ya tempat kita nanti di akhirat di mana seperti itu. Alam akhirat diperlihatkan. Nah pada saat itulah baru, wah ternyata benar ada alam akhirat. Pada saat itu baru nyesal. Ya. Dia katakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, mengapa kamu tidak tunda ini ajalku? Walaupun sebentar saja. Ya. Fa'as-saddaqa. Apa kemudian kalau dia diberikan tenggang waktu, ya, tunda gitu, didelay kematiannya. Kalau ada kesempatan dia apa yang akan dilakukan? Fa'as-saddaqa. Ya, as-saddaqa ini asalnya fa'atasaddaqa. Ini aku akan bersedekah. Ini apa kaitannya dengan ayat yang awal itu tentang orang-orang munafik? Karena sedekah ini adalah amalan untuk membuktikan seorang ini benar-benar beriman atau tidak. Ya, kan Allah mengatakan tentang zakat itu, ya, disebut juga sebagai sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka. Jadi sebagian dari harta mereka ya, atau harta yang harus dizakatkan. Ya. Khudh min amwalihim shadaqatan, arti sebagai sedekah. Sedekah ini dari kata sedekah artinya ya sebagai kebenaran, sebagai suatu bukti, ya, bukti keimanan mereka. Oleh karena itu orang-orang munafik kalau disuruh sholat mereka sholat, bersyahadat, sholat bersama Rasul. Tapi giliran suruh berinfak, mereka nggak mau. Mereka tadi kan ada ayatnya, la tunfiqu ila man inda Rasulillah. Jangan kalian berinfak kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Jadi mereka itu ya nggak mau berinfak. Ini menunjukkan bagaimana ya mereka itu bohong dalam keimanan mereka. Nah, untuk membuktikan seorang itu kita tahu dia benar-benar mukmin sejati atau tidak, ya ketika dia diperintahkan untuk berinfak, ya berzakat terutama ya yang wajib itu, ya mereka enggan ini. Ya. Jadi kalau disuruh sholat mau, suruh zikir ngumpul itu duduk zikir mau, tapi ketika suruh mengeluarkan zakat nggak mau. Nah ini ya, jadi keimanannya itu dipertanyakan. Karena Rasulullah katakan ini shadaqatan sebagai bukti ya atas keimanan mereka. Kalau diartikan sebagai sedekah gitu, kalau sedekah kan kita artikan lain lagi. Ya, sedekah ini arti suatu infak yang nggak wajib gitu. Kalau zakat kan wajib. Sebenarnya kata sedekah juga itu sebenarnya itu juga kata yang digunakan untuk zakat, sesuatu yang infak yang wajib. Nah, cuman mana di sini arti sebagai bukti keimanan seorang. Ya. Oleh karena itu, ini orang yang ketika mendekati ajalnya dibilang aku akan bersedekah, karena sedekah ini adalah bukti dari keimanan. Ya, jadi dia nggak berkatakan, andai kata dipanjangkan sedikit saja umurku, aku akan sholat. Enggak, karena orang munafik juga sholat kan gitu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangkit untuk melaksanakan sholat, mereka sholat tapi dalam keadaan malas-malasan. Arti menunjukkan mereka juga sholat seperti itu, tapi mereka tidak berzakat. Oleh karena itu tekad si orang tadi yang mendekati ajalnya, ya, dia mau bersedekah. Sebab ini adalah ciri-ciri dari orang yang beriman. Sebab orang yang selamat nanti di akhirat itu alladzina amanu wa amilus sholihat. Dia beriman dan beramal soleh. Ya, amal soleh aja tanpa iman nggak akan selamat. Ya, begitu juga ngaku iman tapi nggak beramal soleh, nggak diakui keimanannya. Ya seperti itu. Ya. Jadi orang ini mesti di Al-Quran berulang lebih dari 50 kali yang bakal masuk surga itu alladzina amanu wa amilus sholihat. Nah ini dalam kalimat ini
tercakup dua itu. Janji si orang tadi yang kalau diberikan sedikit saja umur, fa'as-saddaqa, maka aku akan bersedekah. Nah, sedekah ini adalah ciri dari keimanan. Ya, ciri dari keimanan. Wa akum minas sholihin, dan aku menjadi orang yang soleh. Nah, dua, karena iman dan amal soleh ini. Jadi dia bertekadnya begitu. Bertekad, ya, kalau diberikan umur, tenggang waktu dari ajalnya, dia melakukan itu supaya dia diakui sebagai seorang mukmin dan juga sebagai orang yang soleh. Tapi apa yang Allah katakan, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak bakal menunda satu jiwa kalau memang sudah datang ajalnya. Kalau ajal sudah datang nggak bisa ditunda. Kalau arti ajal ini ketentuan Allah yang sudah termaktub, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, dia memang sudah waktunya meninggal, tidak akan bisa ditunda. Bukan berarti orang sakit, oh sembuh, ya sakit parah nih kata dokter, dia bakal meninggal 3 bulan lagi, ternyata dia berusaha berobat, nggak meninggal. Itu memang belum ajalnya, ya, seperti belum datang ajalnya, ya. Tapi ketika datang ajalnya tidak bisa ditunda. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui, ya, dengan apa yang kalian kerjakan. Nah, inilah suratul munafiqun yang menggambarkan sebagian dari ciri-ciri orang munafik. Yang tujuannya adalah, ya, agar supaya kita waspada terhadap orang yang disebutkan ciri-cirinya seperti itu. Ya, di dalam Al-Quran banyak lagi, ya, sebenarnya ciri-ciri orang-orang munafik yang lainnya. Jadi tersebar di ayat-ayat yang lain. Ya, tujuannya kita diingatkan tentang ciri-ciri orang munafik, bukan seperti tadi, ya. Bukan tujuannya agar supaya kita tahu nih orang munafik nih lalu kita bunuh, seperti itu, bukan, ya. Tapi agar supaya kita waspada terhadap mereka. Kita jangan tertipu oleh bujukan mereka. Jangan mereka dijadikan orang kepercayaan. Jangan mereka dijadikan sebagai panutan, seperti itu. Tapi, ya, jadikanlah teman dekat itu adalah orang-orang yang mukmin sejati. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.